Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku Yulia. Oke guys, jadi di video kali ini aku mau sedikit cerita atau sedikit sharing lagi tentang pengalaman aku di dunia kerja. Nah, dan untuk kali ini aku mau cerita tentang pengalaman aku dulu menjadi seorang SPG dari mall ke mall kayak gitu ya. Nah, tapi jangan lupa sebelum ke videonya, buat kalian semua yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya. Kalian juga bisa like, komen, dan juga share ke sosial media yang kalian punya. Nah, jadi dulu aku tuh pernah jadi SPG itu kurang lebih selama 5 tahun, itu dari mall ke mall gitu ya, karena namanya SPG itu kan suka ada rollingan gitu dari mall ini ke mall yang lain kayak gitu. Sini aku mau sedikit bercerita, siapa tahu aja bisa bermanfaat buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi mencari-cari lowongan pekerjaan, dan karena menurut aku menjadi SPG itu salah satu lowongan pekerjaan yang paling mudah, yang paling banyak diminati juga sih, selain pekerjaan-pekerjaan lain ya. Nah, jadi aku mau cerita mana sih kerja jadi SPG, atau apa aja sih yang harus kita kerjain jadi SPG, syaratannya apa sih biar kita itu diterima menjadi SPG di mall kayak gitu. Jadi yang pertama aku mau ngebahas tentang ngelamar jadi SPG. Sebenarnya untuk melamar jadi SPG itu tergantung sama perusahaannya. Jadi setiap perusahaan tuh beda-beda. Mereka itu punya kayak kriteria sendiri yang seperti apa yang harus diterima atau yang kayak gimana yang gak diterima kayak gitu. Nah, jadi dulu aku sempat kerja di salah satu mall, dan itu tuh tentang produk suplemen gitu, dan suplemennya juga ini udah internasional ya. Jadi kayak bukan cuma di Indonesia aja yang ada produk itu. Multivitaminnya tuh banyak banget. Jadi dari mulai kesehatan, imun untuk anak-anak, orang tua, dewasa, bahkan untuk penyakit-penyakit berat juga ada. Udah gitu sama kayak susu atau fat burn kayak gitu ya, pokoknya buat lemak, buat olahraga, buat nge-gym, fitness kayak gitu juga. Pokoknya itu udah komplit banget. Sebenarnya ngelamar ke situ itu cukup dibilang susah enggak, dibilang gampang juga enggak, karena kalau misalkan jadi SPG itu kita juga harus mau dan harus siap untuk di rolling kemanapun terserah perusahaan ya. Tapi ada juga perusahaan yang biasanya menetapkan SPG itu di salah satu daerah aja gitu. Misalkan kayak aku di Bandung, ya udah di Bandung aja gitu. Tapi ada juga yang kayak keluar kota, Bandung, Jakarta, pokoknya di kota-kota besar, bahkan bisa sampai di rolling ke Bali, ke Medan. Pokoknya karena toko kita itu emang di setiap mall ada ya. Nah, jadi pertama yang harus disiapkan itu kalau misalkan kita mau ngelamar jadi SPG itu emang bener-bener harus siap mental. Kita juga harus siap untuk dipindahkan kemana aja, bahkan sekaligus keluar kota kayak gitu kita harus siap ya, karena kita nggak mungkin stay di kota itu tersebut. Sih akan ada rollingan, entah itu 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, itu pasti ada yang namanya rolling. Nah, kembali lagi sih tergantung ke perusahaannya. Kalau di perusahaan aku dulu kayak gitu sistemnya, rolling kebetulan aku cuman rolling antara 2 tempat, masih di daerah Bandung, di Trans Studio Mall Bandung, terus sama di Faris Panjapa. Jadi aku cuman di 2 tempat itu aja, karena di Bandung kebetulan tokonya cuman ada di 2 tempat. Beda lagi kalau di Jakarta itu hampir semua mall ada ya. Terus kalau misalkan jadi SPG itu harus pinter dandan gak sih? Nah, ini sih banyak banget ya yang nanya kayak gitu sama aku dulu. Sebenarnya untuk jadi SPG itu nggak harus pinter-pinter dandan sih, tapi emang gimana ya, aku juga dulu awal masuk emang nggak bisa dandan, nggak bisa make up sama sekali, cuman ya udahlah make up biasa aja. Tapi seiring berjalannya waktu, karena kita kerja di situ, kita otomatis secara mengalir kayak gitulah, kita juga bisa sendiri, karena kita emang diwajibkan untuk tampil cantik, untuk tampil bersih, untuk tampil wangi, pokoknya kayak gitulah ya. Karena kerjaan SPG seperti yang teman-teman ketahui kan nggak berat ya, kita tuh cuman standby aja, nyari customer, ngelayanin customer dengan baik, promosikan produk kita dengan baik. Kalau misalkan ada customer yang masuk kayak gitu, sebenarnya sih menurut aku itu kerjaan yang paling enak banget loh ya, karena diemnya kalau misalkan nggak ada customer masuk ya kita nggak ngerjain apa-apa, paling kayak ngerjain laporan gitu kan udah biasa pasti ya. 4 kerja pagi-pagi tuh pasti udah ngerjain laporan, terus selesai kerja juga kita ngerjain laporan. Lebihnya kita tuh sebagai SPG tuh kerjanya emang nggak berat-berat ya. Kalaupun ada datang barang, nggak yang terus ngangkut kayak gitu kan ya, itu tuh udah langsung ke toko, kita tinggal display aja, ngecek aja itu barang-barangnya sesuai sama
yang dikirim oleh kantor, jadi kita menyesuaikan aja lah kayak gitu. Nah jadi soal make up untuk jadi SPG itu nggak wajib bisa make up, tapi emang harus gitu. Jadi gimana ya, walaupun nggak bisa tetaplah belajar, karena makin sini kita juga harus dituntut untuk tampil cantik lah kayak gitu. Terus ada nggak enaknya juga, nggak enaknya jadi SPG itu kita kerja, kadang ada yang full time, ada juga yang enggak. Nah nggak enaknya kita tuh setiap hari raya nggak bisa pulang, beda sama kayak kerja mungkin di pabrik atau mungkin kayak kerja PNS kayak gitu, malah udah pasti lah ya tanggal-tanggal merah otomatis pasti libur. Kayak misalkan kerja SPG itu nggak ada liburnya ya, jadi liburnya itu gantian. Kita juga nggak bisa libur barengan sama temen, kalau kan ada 3 orang, nah kita juga nggak bisa libur berbarengan kayak gitu, mau berdua apalagi bertiga kan itu otomatis toko tutup ya. Jadi dalam seminggu itu kita ngambil satu hari beda-beda hari gitu sama teman untuk liburnya. Untuk tanggal merah itu bener-bener nggak bisa libur, nggak boleh libur sama sekali, karena tanggal merah itu kan biasanya banyak banget customer, banyak banget orang-orang yang kayak jalan-jalan ke mall kayak gitu pada main-main, otomatis penjualan kita itu lebih naik tuh di tanggal merah itu. Nah, apalagi pas hari raya Idul Fitri, mau hari-hari raya lain itu juga nggak boleh libur sama sekali, kecuali kita emang belum ngambil cuti dan kita mau ngambil cuti pas hari itu nggak apa-apa. Kalau kita udah dapet cuti itu juga gantian, juga bisa berbarengan kayak gitu, bisa setahun sekali atau mungkin 2 tahun sekali, bahkan bisa juga nggak pernah sama sekali, karena kan cutinya kadang diambil nggak harus lebaran aja. Kadang kita kalau misalkan ada keluarga sakit, pokoknya ada acara-acara penting di keluarga, otomatis si cuti itu kita ambil sebelum hari lebaran itu kan. Nggak enaknya jadi SPG untuk kerjanya itu kita bisa libur di tanggal merah, nggak bisa libur di hari weekend kayak gitu. Terus untuk jam pulangnya juga kita walaupun di shift tapi tetap jam pulang malamnya itu minimal itu jam 10. Kalau misalkan malam minggu biasanya itu jam 11. Belum lagi kalau misalkan ada yang lembur atau datang barang kayak gitu bisa nyampe jam 12 malam. Kadang pernah juga sih aku kayak lagi renovasi toko kayak sampai subuh masih di toko kayak gitu. Jadi itu ya nggak enaknya kalau misalkan kerja jadi SPG. Tapi selebihnya untuk capek atau enggaknya sih menurut aku jadi SPG tuh nggak capek ya, nggak capek sama sekali, karena kita itu cukup mempercantik diri aja, menarik customer. Itu juga bukan cuman make up aja yang diutamain, kita juga nih kayak aku kan kerja di multivitamin kayak gitu, aku juga di training dulu. Nah untuk trainingnya itu sekitar 3 bulan gitu, dan di training itu aku juga harus ngapalin semua produk yang ada di situ beserta fungsi-fungsinya. Terus kayak kita juga ngapalin penyakit-penyakit nih, ada yang punya penyakit apa nggak boleh dikasih vitamin ini, nggak boleh dikasih vitamin itu gitu. Selama 3 bulan training tuh kita emang harus wajib hafal itu ya semua produk yang ada di situ. Terus kita juga harus gimana caranya ngelayanin customer dengan baik, gimana caranya tuh si customer tuh bisa beli. Terus kita juga ngapalin kayak promo-promo kayak gitu. Tapi kalau misalkan udah lama kan pasti kita udah terbiasa ya, itu tuh gampang banget lah ya. Misalkan udah hafal, udah ada di otak, kita tuh kayak ngejelasinnya juga enak banget gitu. Nah terus satu lagi, jadi SPG itu sebenarnya kayak aku juga sebenarnya nggak bisa ya untuk bahasa Inggris, tapi SPG itu bener-bener dituntut untuk bisa bahasa Inggris. Sebenarnya nggak dituntut juga sih, itu tergantung kemauan kita. Tapi kalau misalkan kita pengen itu, kalau kita bisa bahasa Inggris itu malah lebih bagus, karena si customer mall-mall itu banyak juga yang orang-orang bule kayak gitu, atau misalkan mereka lagi liburan ada juga yang nggak bisa ngomong bahasa Indonesia kayak gitu, mereka juga pengen belanja di situ. Tapi kalau misalkan kita bisa ngobrolnya enak gitu, mereka juga bisa nyambung lah ngobrol sama kita. Beda lagi kalau misalkan kita nggak bisa gitu, itu bener-bener no sale, nggak ada penjualan sama sekali. Dan untuk bahasa Inggris aku sih kayak dulu ngakalinnya itu belajar ibarat yang biasa sehari-hari aja, maksudnya nanya mau beli apa, terus kayak kita untuk penjelasan produknya. Jadi ngapalin tuh kayak yang garis besarnya aja deh, yang biasa customer ke situ datang nanyain apa. Jadi nggak terlalu bisa juga sih kalau aku untuk bahasa Inggris. Nah terus enaknya juga kalau misalkan kerja di mall, kalau untuk gaji otomatis UMR ya, sesuai sama daerah masing-masing. Nah kalau misalkan untuk bonus itu tergantung kita. Kalau misalkan kita penjualannya banyak, otomatis ada berapa persennya juga buat kita. Jadi kita tuh bonus tuh dari situ gitu, nggak cuma gaji aja yang kita terima, tapi ada bonus juga.
Nah, untuk bonusnya itu tergantung sama penjualan kita. Contohnya nih kayak gini, kalau aku kan dulu suplemen kayaknya susah banget ya untuk mendapatkan bonus yang besar itu, karena kan namanya suplemen, mereka beli juga ibaratnya satu botol bisa untuk 3 bulan, jadi jarang-jarang kayak gitu ya. Kalau misalkan ada pun yang ngeborong itu tuh udah alhamdulillah banget ya. Beda lagi kayak misalkan di toko tas kayak gitu ya, jam tangan ya, pokoknya yang bermerek gitu deh, yang ada brandnya kayak gitu, itu tuh lumayan banget loh teman-teman. Dan untuk bonusnya itu bisa sampai 5 lebih lah. Terus kalau misalnya kayak di kosmetik kayak gitu, karena kan teman-teman aku juga banyak gitu ya yang kerja di SPG kosmetik kayak gitu, mereka juga bonusnya bisa sampai 3, 5 kayak gitu. Itu untuk bonusnya aja ya. Kalau misalkan penjualannya rame, penjualannya meningkat banyak kayak gitu ya, otomatis bonus ke kita juga banyak. Ada juga yang nanya, boleh nggak sih ngelamar kerja jadi SPG di mall itu berhijab? Kalau misalkan untuk berhijab ini juga nggak tahu ya, ini tergantung perusahaannya juga, karena ya, kecuali ini ya kayak kosmetik Wardah kayak gitu. Untuk Wardah sih kayak itu bisa ya, mereka kebanyakan pakai hijab kalau misalkan untuk di Wardah kayak gitu. Tapi untuk yang lainnya, selama ini ya, selama aku kerja, aku belum pernah ngelihat ada SPG yang memakai jilbab kayak gitu. Paling misalkan dari rumah berangkat pakai kerudung, tapi kalau misalkan udah nyampe ke tempat kerja, mereka kan otomatis mengganti pakai baju kerja, pakai seragam kerja, dan mereka juga lepas hijab, biasanya sih kayak gitu. Jadi untuk yang berhijab kayaknya nggak bisa ya kalau misalkan untuk kerja di mall kayak gitu. Dan di mall juga nggak yang identik dandanannya atau pakaiannya seksi-seksi, enggak sih, itu tergantung tokonya, tergantung perusahaannya, karena mereka juga punya standar sendiri. Nah jadi untuk melamar jadi SPG itu seperti biasa sih, untuk persyaratannya itu ya seperti biasa teman-teman mau ngelamar kayak gitu. Terus untuk usia biasanya maksimal banget itu 25 tahun biasanya ya, itu udah maksimal banget, tapi tergantung kembali lagi ke perusahaannya sendiri. Karena untuk sistem kerjanya juga tergantung perusahaannya masing-masing, karena dalam satu mall itu kan bukan hanya satu perusahaan, mereka itu banyak perusahaan di dalamnya, karena di dalamnya tuh banyak merchant atau toko-toko sendiri, dan itu tuh beda-beda perusahaan. Jadi tergantung perusahaannya ya. Untuk jam kerja segala macam itu juga tergantung perusahaannya, tergantung tokonya itu sendiri. Terus kalau misalkan untuk make up, saya rasa sih ini wajib bisa ya, karena di mall itu kan emang kita dituntut untuk tampil lebih cantik, biar bisa menarik customer kayak gitu ya. Bukan berarti tampil cantik biar bisa menarik customer yang aneh-aneh. Jadi SPG itu kan kita biar enak dilihat, dan biar orang-orang juga ibaratnya masuk ke toko kita itu ngelihat SPG-nya aja udah gitu, maksudnya ya enak aja gitu dilihatnya, fresh, bersih, wangi kayak gitu. Makanya kenapa untuk SPG itu make upnya tuh biasanya kayak tebal-tebal, menor-menor kayak gitu. Ya itu karena itu tuh emang dari perusahaan kita emang harus bisa make up. Beda lagi kan kayak kerja di pabrik garment kayak gitu kan, itu tergantung kita mau make up kayak mau enggak kan enggak. Kalau di mall walaupun kita nggak bisa make up, tapi kita tuh harus wajib belajar untuk bisa make up kayak gitu ya teman-teman. Dan untuk hijab kayaknya untuk ngelamar ke mall sih menurut aku sih nggak bisa ya teman-teman. Jadi mungkin kayak gitu aja sih tentang gimana caranya jadi SPG. Intinya SPG itu menurut aku nggak capek-capek banget ya, malahan enak gitu. Kita tuh banyak standby-nya, banyak santainya lah dibanding kerjanya gitu. Kecuali kalau emang hari-hari rame itu banyak customer ya, itu otomatis sih capek. Tapi kembali lagi tergantung ke perusahaannya masing-masing ya. Ada juga yang SPG yang bener-bener sibuk banget atau capek banget, bahkan kerjanya sampai lembur-lembur kayak gitu, itu juga ada. Jadi tergantung lah ya, tapi itu juga kan bisa memperbanyak gaji kita gitu, bonus kita ya. Kalau misalkan kita kerjanya lebih sibuk atau customer lebih banyak kan, itu tuh bener-bener beruntung banget buat SPG ya, karena kita bakalan dapat bonus ya dari situ gitu. Kalau bukan dari customer ya dari mana lagi. Bahkan kalau misalkan ada customer yang baik, kadang sering ngasih tips kayak gitu. Tipsnya tuh nggak berupa uang sih kalau aku dulu, jadi kayak nebeng ikut diskon member, karena kan kalau misalkan SPG sendiri kita punya diskon, tapi itu juga harus ikut member customer lah kayak gitu. Kayak aku dulu nggak ada diskon karyawan kayak gitu tuh nggak ada. Jadi kadang aku kalau kayak mau beli vitamin kayak gitu, aku pasti nebeng di customer. Nanti kalau belanjanya lebih besar kan mereka juga mendapatkan diskon, dan otomatis kalau kita ikut
struk pembelanjaannya dia, kita juga kebawa ikut diskon. Nah, aku sih kadang suka ngikut kayak gitu, dan malahan nantinya sama customernya juga nggak usah dibayar gitu, jadi otomatis kita ngedapetin produk tuh secara cuma-cuma ya, secara gratis gitu. Nah kayak gitu teman-teman, kalau misalkan kerja jadi SPG, jadi ada enak dan gak enaknya juga ya. Nah jadi mungkin segitu aja cerita dari aku kali ini tentang pengalaman aku jadi SPG. Semoga ini bisa membantu dan bermanfaat buat teman-teman yang mungkin sekarang pengen ngelamar atau mencoba ngelamar menjadi SPG di mall-mall kayak gitu. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.